Tulisannya nih, kalau kita di sini cuma nulisin expire tanggal 1 bulan 4 2025, padahal seharusnya ditulisnya tanggal berapa dia disterilkan. Nah, untuk dengan double linen ini dia masih berlakunya 7 hari ya. Masih berlakunya 7 hari ya. Oke, nah terus cara membukanya ya, ini ambil semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena nanti kalau dia tertinggal, dia nanti akan berbuka seperti ini di linennya. Di tempat lain ada yang diikat ya, tapi kalau kita menggunakan seperti ini. Nah, ini juga diambil, nanti dicopotin untuk ditempel di status rekam medis pasien ya. Untuk Ininya, sebagai Pak? ya ini, untuk sebagai susah. Kalau ini nggak bisa dicopot, kita bisa menggunakan yang dari bagian dalamnya. Ini agak keras ya. Nah, ini kita buka ya, buka, kita ambil bagian luar. Nah, ini kan dilipatnya ke sini nih. Kita ambil dari sini sisi terjauh ya, kita ambil sisi terjauh dari sini, kita buka. Oke, setelah itu kita nggak boleh buka begini, ini kita putar atau kitanya yang muter ya. Lalu tetap berikutnya kita ambil sisi terjauh ya, sisi terjauh. Oke, setelah seperti ini berarti di dalam udah steril. Kalau memang nanti ada yang sudah menggunakan gas ataupun dia sudah pakai sarung tangan steril, bisa boleh buka. Tapi kalau belum ada yang buka, kita perlakukan sama seperti yang ketika kita membuka pertama kali tadi ya, seperti ini ya kan. Kita nggak boleh nyebrang ya, putar Muter dari dalam ya? ya, kita ambil sisi terluar ya, ini juga kita ambil sisi terluar, buka. Oke, lalu ini kembali kita putar kembali. Muternya dari dalam ya, Ada guys? pegangannya di sini Oh iya. ya. Oke, habis itu ini kita ambil sisi terluar lagi ya, ini kita ambil sisi terluar lagi, buka. Nah, isinya seperti ini. Yang di atas ini namanya latangannya atau handuknya, yang di bawahnya ini jas. Semua sudah disetting seperti ini ya. Jadi nanti bagian sisi yang atas ini itu akan ketemu dengan badan kita. Oke, ini saya perumpamaan aja ya. Tadi kan ada extra indikator. Nah, di dalam sini ada internal indikator harusnya. Oh, ini satu buntelan isinya 3 ya, Pak? Iya. Nah, ini yang namanya internal indikator. Ya. Dia nanti awalnya dia di sininya putih atau coklat ya. Nanti dia berubah menjadi warna hitam seperti ini. Ini ada tulisan steam, berarti proses sterilisasinya dia menggunakan uap panas ya, dengan suhu tinggi 121 sampai dengan 134 ya kan. Ini berubah. Kalau yang ini tidak berubah seperti ini, tidak menjadi warna hitam atau kecoklatan, berarti kita ragu-ragu. Ya. Kenapa ini ditaruh di tengah? Ya, kenapa ini ditaruh di tengah? Untuk memastikan ya, panasnya itu, proses sterilisasinya itu menembus nggak sampai ke titik tengahnya. Oke, setelah itu kita mulai ke cuci tangan. Nah, sebelum cuci tangan kita harus buka dulu sarung tangan sterilnya ya. Kita di sini jangan lihat merek ya, pokoknya sarung tangan steril ya. Nah, cara membukanya ini ada begini ya. Oke, ini ada kita buka. Mari kita buka. Nah, ini kita tarik. Ini bukanya saya nggak sempurna ya. Nah, seperti itu. Ini kita buang di tempat sampah non medis ya. Oke, lalu berikutnya kita akan cuci tangan. Oke, mesin ya, skrap mesin tempat untuk kita akan cuci tangan. Nah, di sini ada air, kita pastikan dulu airnya nyala atau enggak. Oke, sabunnya nyala atau enggak. Sebenarnya sabunnya nyala, cuma memang prosesnya agak lama.
dua referensi atau dua rekomendasi ya. Yang pertama rekomendasi dari PPI berdasarkan dari WHO ya. Nah, bedanya apa sih ketika dari PPI? Nah, ketika dari PPI WHO-nya itu dia tidak menggunakan sikat tangan. Ya. Kalau dari bedah UKB dia menggunakan sikat tangan ya. Oke, bedanya seperti itu. Lalu di sini ada kaca. Ya, kaca ini tujuannya untuk kita melihat kita pakai topi jangan sampai ada rambut yang ngilir-ngilir. Oke, ketika kita pakai masker pun juga supaya uap kita kan nafas kita nggak ini ya, nggak keluar. Nah, terus khusus untuk orang yang pakai kacamata ini dibentuk ya sesuai dengan bentuk tulang hidung. Lalu kita coba hembuskan nafas. Ketika dia berembun, beruap, kita bisa pakai alat bantu menggunakan mikropor. Ya, mikropor seperti ini untuk yang menggunakan kacamata ya. Oke, ini cabut. Ini tidak harus ya. Jadi nyamannya kita ya. Kita tempel ya, jadi sehingga tidak ada rongga yang keluar, rongga udara yang keluar ketika kita menghembuskan nafas. Ini kita pasang kembali ya. Bagian tali ini diikatnya di sini ya, sama bagian tali yang ini ngikatnya di sini. Kenapa tidak diikat ke atas? Ada yang suka mengikat ke atas kan? Kalau diikat ke atas dia akan menekan jugularis sehingga nanti aliran darahnya kita kurang lancar. Terus yang kedua ini dari atas ya. Terus yang kedua tangan baju yang kita pastikan kita lipat, atau kalau enggak tangan posisinya itu tangannya harus ada di atas siku. Ya, sudah ada di atas siku. Oke, terus menggunakan sepatu boot atau sepatu yang tidak tembus dengan air ya. Terus yang berikutnya kita menggunakan apron. Nah, kalau untuk ini apron ini untuk dari cipratan air ya, sama untuk melindungi baju kita dari seandainya kita kena darah. Kita di sini menggunakan disposable ya, kita menggunakan disposable. Pastikan ini kita ikat di belakang. Oke. Kita ikat di belakang. Sudah selesai, kita pastikan rapikan kembali. Nah, ini boleh kita lipat ya. Ini boleh kita lipat. Oke, setelah udah kita lipat, kita cek tadi kan air ya. Airnya nyala. Sabun tadi saya udah cek nyala ya, baru kita cuci tangan. Pertama, posisi tangan seperti ini ya. Kita basahi dahulu. Naik ke atas. Kita basahi dulu, naik ke atas. Oke, biarkan tetesan airnya berkurang minimal, baru kita pencet sabun. Oke, sama ya, kayak 6 langkah ya. Di sini biasanya kita menghitungnya sampai dengan 8 minimal ya, karena durantenya itu untuk cuci tangan steril berapa lama? 60 detik. Cuci tangan steril, cuci tangan bedah 3 menit kan? 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit ya. Ininya mas semua sama ya. Nah, terus habis itu kita ke sini. Ya. Yang pertama kita sampai bawah siku. Oke. Setelah itu pindah. Pastikan semuanya kena ya, sampai bawah siku. Setelah udah selesai, tangan otomatis seperti ini, bilas dengan air. Posisinya tangan nanti tetap harus di atasnya seperti ini ya. Membuat sudut V ya. Ini. Jika kita merasa masih ada sabun, ulangi lagi.
Oh, tetap Jadi dari seperti ini, atas ya? iya tetap dari atas. Sini, nah ini nggak boleh seperti ini ya. Kita juga nggak boleh begini. Ya, karena air kan mengalir dari atas ke bawah. Oke. Oke. Baru kita ganti sebelahnya. Main apa tuh ya? Oke. Set, sini, tarik sini. Oke. Biarkan dahulu berkurang. Oke, baru kita berikan sabun kembali. Oh, 2 kali. Ini tangan tetap di atas ya. Terserah mau tangan kanan atau tangan kiri yang menampung sabun, bebas, monggo silakan. Oke, berikutnya kita ulangi kembali yang tadi. Ini pakai sabun ini aja ya. Ya, ini sini ya. Nah. Oke, tadi kan step pertama udah, ini kan step kedua ya. Ini sampai di atas siku atau sampai batas siku, ya. Kalau tadi Nah, kalau tadi sampai bawah, sekarang sampai dengan batas siku atau agak di atas sedikit siku, ya. Oke, kita bilas kembali. Kalau yang pertama sabunnya biasanya nggak nempel, tapi begitu yang mulai kedua, kalau kita benar, dia akan lebih menempel ke kulit kita. Oke. Itu yang kedua. Lalu kita yang terakhir sama hanya cuma sebatas pergelangan tangan, ya. Stepnya sama seperti cuci tangan menangga ya. Oke, baru kita bilas kembali. Dari awal sampai dengan akhir tangan kita tidak boleh turun ke bawah ya. Mau sampai bersih boleh, nggak sampai bersih juga pun tidak apa-apa. Ya. Oke, ketika sudah selesai biarkan tetesannya sampai benar-benar minimal ya. Kenapa kita sampai dengan minimal? Karena lantai kita kan dari vinil ya.
Rantai dari vinil ketika nanti dia jatuh ke lantai itu dia akan sangat licin. Oke, setelah udah selesai ini kita jalan ya mendekati arah jas yang sudah kita buka ya. Posisi tetap seperti ini. Kita ambil ya. Kita lebarkan ya. Satu sisi untuk satu sisi tangan ya. Oke, ini kita taruh sini. Ini sisi ini ya. Oke, ini kita ambil ujung dengan ujungnya. Masuk ya. Oke, kita pindahkan ya. Kita bersihkan semuanya lagi. Ini kalau bisa harus benar-benar kering ya. Kenapa? Karena nanti kan kita akan masuk ke sarung tangan, di mana sarung tangannya kalau yang kita di sini. Ini udah selesai. Ini kita ambil dari sini, buang di tempat sampah tempat ini kotor ya. Ini. Karena sarung tangannya yang free powder. Setelah itu kita ambil jas. Kita harus ada jarak ya. Kita harus ada jarak ya. Tangan tetap ada di atas. Kita ambil dua-duanya. Oke. Ini pasti semua settingannya udah seperti ini ya. Ambil semuanya, lihat di sini ada lipatannya. Kita buka pelan-pelan. Satu. Kalau kita langsung lepas semuanya, dia akan nempel ke sini. Ya. 1, 2. Oke. Baru ini kita buka. Nah, lihat di sini ada lipatan. Ya, lipatan ini ada tempat tangan. Masuk satu, di sini juga sama. Ya, ada lipatannya. Ya, kita masuk sini. Lalu begini, ya. Ini tangannya kita jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti dia kena ke masker. Oke. Udah seperti ini kita tahan ini. Baru nanti di belakang akan ada yang iketin. Ya. Sebenarnya satu-satu ya Pak? Iketin. Iya. Kumahakurnya. Tangan tetap di atas ya. Nah, terus untuk jas dia ada dua macam. Ada jas yang overlapping dan ada jas yang tidak overlapping. Untuk yang kali ini saya pergunakan ini adalah jas yang overlapping. Oke, tangan tetap seperti ini. Kita ke sini ya. Ada dua macam cara untuk kita menggunakan sarung tangan. Ada yang secara tertutup dan ada yang secara terbuka. Perbedaannya ketika secara terbuka tangan kita keluar. Secara tertutup tangan kita masuk di dalam, tidak ada yang keluar. Ini kita buka. Nah, ini kita buka ya. Ada tulisannya kanan dan kiri. Oke. R, L ya. Kita buka kembali. Nah, ketika kita buka, kita pun juga harus memastikan ulang kembali tulisannya sudah sesuai atau enggak, kanan dan kirinya. Karena kadang-kadang terbalik. Nah, ketika sudah dibuka seperti ini, pasti bagian jempol dia selalu ada di bagian atas. Ya, jempol dia di atas, ini jempol dia yang di atas ini. Nah, tangan kita seperti ini nih, saya buka ya. Gini ya. Tangan kita seperti ini tapi di bagian dalam. Oke, ini jempol saya ya. Ini saya gerakin ya. Oke, ini jempol saya gerakin. Nah, dari sini kita ambil ya, lihat. Sini kita ambil, langsung kita putar balik. Oke, kita putar balik, jempol saya yang ini nahan di sini. Lihat di bagian sininya nih. Ya. Nahan sini ya. Nih, jempol saya yang menunjuk saya nahan sini. Oke, ini sini. Ini saya ambil yang sisi sini. Ya, saya ambil sisi sini, saya tinggal putar balik saja. Oke, putar balik. Ya. Setelah itu ya, baru saya keluarin sedikit nih. Jarinya. Oke. Ya. Keluarin sedikit. Nah, sama sekaligus mengarahkan
mengarahkan jari jemarinya. Oke, saya tarik lagi sedikit. Ya, dia langsung mengarah ya. Oke. Nah, ini kita boleh kencengin sini. Oke. Nah, ini kita tarik lagi mansetnya. Ya. Seperti ini. Oke, ya. Lalu ini berarti kan sudah clear up, ya. Yang berikutnya sama, ini jempol saya di sini, ya. Ini saya putar balik doang. Oke. Lalu yang ini saya tahan di sini, ya. Ini saya tinggal putar balik doang di sini, ya. Oke, saya keluarin sedikit sambil mengarahkan. Oke. Baru saya tarik kembali. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, pastikan mansetnya ini tidak ada di sini atau di sini, tapi dia harus ada di sini mansetnya ya. Kenapa? Karena nanti dia akan membuat pertama stowing, kedua pergerakan ekstremitas kita tangannya pun juga tidak maksimal. Oke, setelah itu lihat, ini masih ada sisa-sisa ya. Nah, ini kita rapikan, pastikan dia ngepres banget di jari-jari kita. Kenapa? Karena ketika nanti dokter akan meraba organ tubuh ataupun mendiseksi organ tubuh secara manual ya, nanti tesnya kurang, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika menjepit ataupun menggunting ada kemungkinan ini terjepit atau tergunting ya. Ini juga kita rapikan kembali semuanya. Oke ya, kita rapikan kembali. Nah, untuk tes terakhir memastikan ini kita giniin ya. Setelah itu ini udah selesai ya, sudah selesai, tangan tetap di atas. Nah, untuk jas yang overlapping, ini namanya jas overlapping, ini kita ambil, kita buka. Tidak semua rumah sakit ada jas overlapping ya. Nah, kebetulan kita di sini lagi dapat yang overlapping. Setelah itu kita lihat yang bagian ini, ada yang bagian panjang ya. Ini ada yang bagian pendek. Nah, ketika kita akan memberikan seperti ini, kita bisa memberikan kepada pertama orang yang sudah steril juga, karena ini kita anggap dia steril. Tetapi ketika tidak ada orang yang sudah steril, ini kita bisa menggunakan ini ya. Kita lepit, nggak usah sampai banyak ya, 3/4-nya aja. Oke, kita lepit ya. Ini kita jepit pegang, ini kita berikan kepada yang on steril ya. Ya, pastikan dia udah memegang, tapi tidak bersentuhan. Oke, setelah itu ini kita lepas, saya lepas, lalu saya muter. Saya tarik sini, baru saya tarik. Oke, nah perbedaannya lihat, pur sini. Ini, mohon maaf ya, saya ulangin ini ya. Perbedaannya lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya lihat ya. Oke, ini setelah saya kasih, lalu saya muter. Tutup. Lihat perbedaannya. Ada. Ya, dia lebih Tutup. Lalu ini kita ikat. Terserah mau ikat mati boleh, mau ikat tali sepatu boleh, mau ikat yang lain boleh. Yang penting dia bisa dicopot. Setelah itu sudah selesai. Nah, maka kita sudah siap, sudah ready. Kondisi tangan tidak boleh lebih rendah daripada pinggang. Ya. Jadi kita tetap harus begini. Kita nggak boleh begini. Ya. Ketika kita ada yang gatal atau apa, kita minta tolong. Gitu ya. Oke. Sampai sini ya, paham ya? Oke. Lalu berikutnya ketika kita akan membuka. Kita akan membuka, ini kita copot, buka, biarkan aja ya. Lalu kita minta tolong sama yang on steril untuk membuka. Ketika sudah terbuka, tangan kita menyelam di sini, tapi jangan terlalu tinggi karena ini kan sudah kena darah cairan tubuh pasien. Oke, kita menyelam, tarik ya, tarik. Oke, nah ini kita lepit
Ngelipit ke dalam. Ngelepit, kita keluarkan, tetap menggunakan sarung tangan, kita keluarkan. Sarung tangannya jangan dilepas di dalam. Karena kalau sarung tangan dilepas di dalam, nanti ketika akan ke laundry, berarti jatuhnya sampah medis bercampur dengan linen, ya. Lalu ini kita gulung. Kita gulung, ya. Setelah kita gulung, baru kita taruh di tempat dengan kotor. Nah, ketika kita akan membuka, ini kan sudah kena cairan ya. Ketika dua-duanya masih pakai sarung tangan, kita ambil bagian luar karetnya, oke? Kita tarik, ini ngepel. Ini terus tutup supaya tidak ada cipratan keluar. Buka, ya. Setelah itu, ini masuk ke bagian dalam, baru kita tarik, baru kita buang ke tempat sampah medis atau sampah infeksius. Setelah udah selesai, ya, kita cuci tangan ulang kembali. Oke, udah selesai. Boleh.